Bersiap hadapi tantangan, Justin Hubner kobarkan semangat untuk penggawa timnas Indonesia jelang tampil di Piala Asia 2023. Gegara selalu bundar, benarkah lini belakang timnas Indonesia akan solid di Piala Asia? Akui masih ingin perkuat timnas, benarkah persaingan masuk timnas semakin ketat berkat datangnya keturunan? Lagi-lagi berulah, benarkah masyarakat Malaysia sebut Indonesia jadi satu-satunya tim Asia Tenggara yang bakal tersingkir di Piala Asia? Bersiap untuk hadapi raksasa Asia, ini dia head to head Indonesia versus Iran di laga uji coba. Berikut kami akan mencoba merangkum berita terbaru dan terhangat seputar tim merah putih. Selengkapnya yuk simak video ini sampai selesai. Kabar pertama datang dari pengamat sepak bola. Iya, pengamat sepak bola Muhammad Kusaini menilai blunder beruntun timnas Indonesia akan teratasi di Piala Asia 2023. Blunder lini pertahanan Indonesia memang meresahkan. Pasalnya itu terjadi dalam 4 pertandingan beruntun dari laga resmi hingga uji coba. Lini belakang Indonesia membuat 2 blunder fatal saat melawan Irak dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Hal sama berulang saat melawan Filipina. Blunder yang sama juga tercipta dalam laga uji coba melawan Libya pada 2 dan 5 Januari. Pemain yang membuat blunder berbeda, tetapi posisinya adalah bek. Sebetulnya blunder itu tidak pernah diprediksi terjadi di lapangan. Tidak ada pemain yang mau blunder, kata Kusnaini. Biasanya pemain kalau semakin sering menghadapi situasi melawan pemain yang kuat, menghadapi lawan seperti apapun akan jauh lebih siap, ujar Kusnaini. Pengamat yang biasa disapa Bungkus ini mengakui komunikasi dan chemistry pemain masih ada kendala. Mentalitas pemain juga disebut mempengaruhi. Kusnaini menilai latar belakang pemain yang tampil di Indonesia, Malaysia, dan Inggris memberi pengaruh. Namun ini disebut mulai teratasi selama di Turki. Jordi Amat main di Malaysia, Rizky Ridho di Indonesia, dan Elkan Bagot di Inggris. Rentangnya secara geografis dan budaya jauh banget. Jadi kalau dibilang sudah bertahun-tahun masih blunder, memang mereka sudah main bertahun-tahun, tetapi main barengnya baru beberapa hari, ujar Kusnaini. Secara umum Kusnaini menilai kinerja Ridho, Jordi, dan Elkan Bagot sudah solid. Dengan satu uji coba lagi melawan Iran, solidaritas mereka diyakini membaik. Kemarin itu kinerja Ridho, Jordi, dan Elkan sudah bagus, terlepas dari umpan tanggung Ridho. Secara keseluruhan kerjasama tim di lini pertahanan sudah solid. Dengan cara main seperti itu, mudah-mudahan bisa mengimbangi permainan tim seperti Irak dan Vietnam. Kalau untuk lawan Jepang harus lebih lagi, kata Kusnaini memungkasi. Kabar selanjutnya datang dari Justin Hubner. Ia, pemain muda milik Wolverhampton Wanderers itu mengakui bahwa timnas Indonesia masuk grup yang sulit pada Piala Asia 2023. Namun ia mengaku siap bertarung bersama skuad Garuda. Piala Asia 2023 akan diselenggarakan di Qatar pada 12 Januari sampai 10 Februari 2024 mendatang. Berdasarkan hasil undian babak penyisihan, timnas Indonesia masuk grup D bersama Jepang, Irak, dan Vietnam. Jepang yang pernah 4 kali juara Piala Asia adalah tim unggulan di grup D. Adapun Irak yang merupakan kampiun Piala Asia 2007 juga menjadi salah satu tim yang diunggulkan. Sementara itu, Vietnam adalah rival Indonesia di kawasan Asia Tenggara. Soal persaingan di grup D, Justin Hubner mengakui Indonesia berada di grup yang sulit. Namun kondisi itu tak membuat Hubner pesimis. Ia yakin skuad Garuda bisa bersaing lolos dari fase grup. Ini sangat luar biasa, kami bisa berada di ajang Piala Asia. Saya sudah tidak sabar untuk memulainya dan kami akan berlatih di sini. Kami berada di grup dan laga yang sulit, kata Justin Hubner. Justin Hubner dan personel timnas Indonesia saat ini sudah tiba di Qatar usai merampungkan pemusatan latihan di Turki. Kami adalah tim yang sangat kuat, kami bekerja sangat keras. Saya pikir kami punya peluang di Piala Asia nanti. Kami akan bertarung dan bekerja keras di laga-laga grup melawan Irak, Vietnam, dan Jepang. Untuk keluarga kami, untuk fans, dan semuanya, kita lihat saja nanti, kata Justin Hubner menegaskan.
Bagi timnas Indonesia, turnamen di Qatar kali ini akan menjadi penampilan perdana di Piala Asia setelah 17 tahun. Kali terakhir Indonesia tampil di Piala Asia adalah pada 2007 saat menjadi tuan rumah bersama Malaysia, Thailand, dan Vietnam. Timnas Indonesia besutan Sintayong akan memulai perjuangan pada Piala Asia dengan melawan Irak pada 15 Januari mendatang. Kabar selanjutnya datang dari mantan pemain timnas Indonesia yang saat ini sedang berjuang mengembalikan performanya. Ya, pemain tersebut adalah Osvaldo Hai. Pemain Bayangkara FC itu mengungkapkan keinginannya untuk kembali membela timnas Indonesia. Namun dia mengaku jika saat ini persaingan membela merah putih semakin sulit karena banyaknya pemain naturalisasi. Sekarang situasi di timnas banyak pemain naturalisasi, tentunya persaingan di dalam sangat-sangat tinggi levelnya, ujar Osvaldo Hai. PSSI saat ini memang terus mendorong naturalisasi untuk pemain keturunan Indonesia dalam skuad timnas senior asuhan Sintayong yang akan berlaga di Piala Asia 2023 saja. Ada 8 nama pemain keturunan atau naturalisasi. Mereka adalah Elkan Bagot, Jordi Amat, Shane Patinama, Shandy Walsh, Mark Locke, Ipar Jenner, Justin Hubner, dan Rafael Struijk. Belum lagi para pemain yang sekarang sedang dalam proses perpindahan kewarganegaraan seperti Tom Hey, Ragnar Oratmangun, dan lain-lain. Demi kembali bisa mendapat tempat di timnas Indonesia, Osvaldo Hai akan lebih dulu berusaha kembali ke performa terbaiknya bersama Bayangkara FC. Terlebih dia baru pulih dari cedera yang sebelumnya membuat sang pemain harus menepis selama beberapa bulan. Soal kembali ke timnas tentunya saya sangat inginkan, tetapi saya melewatinya step by step karena baru kembali lagi dari cedera. Saya rasa dengan konsisten pasti bisa kembali ke timnas, tapi harus tunjukkan lebih baik lagi, ujar Osvaldo Hai. Winger berusia 25 tahun itu menilai persaingan ketat masuk timnas Indonesia karena banyaknya keturunan tidak menutup kesempatan pemain non-keturunan berseragam merah putih. Menurut dia, semua pemain mempunyai kesempatan yang sama untuk menjadi bagian dari skuad Garuda. Osvaldo Hai sudah mencatatkan 6 penampilan bersama timnas senior Indonesia. Terakhir kali dia dipanggil pada 2021 kala tim asuhan Sintayong berlaga di kualifikasi Piala Dunia 2022. Timnas Indonesia disebut bakal menjadi satu-satunya tim dari Asia Tenggara yang gagal lolos ke 16 besar Piala Asia 2023. Pendapat itu disampaikan salah satu akun TikTok beberapa waktu lalu. Sebuah akun yang diduga warga Malaysia bernama @bolakita memposting video soal prediksi mereka untuk ajang Piala Asia 2023. Mereka menyebut skuad Garuda tidak punya peluang untuk lolos dari fase grup. Aku rasa semua lepas grup kecuali Indonesia, tulis akun @bolakita pada keterangan video yang mereka unggah di TikTok itu. Seperti diketahui, ada 4 negara Asia Tenggara pada ajang Piala Asia 2023 kali ini. Selain Indonesia, 3 negara lain yang akan ikut serta adalah Thailand, Vietnam, dan Malaysia. Melihat hasil undian fase grup, timnas Indonesia memang tergabung di grup yang cukup sulit. Perjuangan timnas Indonesia untuk lolos dipastikan bakal berat. Tapi paling tidak Elkan Bagot dan rekan-rekan masih bisa lolos sebagai runner-up grup atau via peringkat 3 terbaik. Meski berstatus sebagai tim underdog di grup D, timnas Indonesia wajib membuktikan diri di ajang Piala Asia 2023 kali ini. Siapapun lawan yang dihadapi, para pemain harus memberikan 100% kemampuan mereka di lapangan. Timnas Indonesia akan bertemu dengan Iran dalam laga uji coba pada Selasa 9 Januari 2024. Ini merupakan uji coba terakhir keduanya sebelum tampil di Piala Asia 2023. Pertemuan pertama Indonesia dengan Iran tercipta pada 13 Desember 1966. Pertemuan ini terjadi pada babak 16 besar Asian Games 1966 di Bangkok. Pada pertemuan perdana ini Indonesia menyerah 0-1. Kekalahan ini membuat Indonesia tak lolos ke babak semifinal karena jadi juru kunci grup B2. Selanjutnya skuad Garuda bentrok lagi dengan Iran pada Asian Games 1970. Kali ini bentrokan terjadi pada pertandingan pertama fase grup. Hasilnya Indonesia bisa menahan Iran dengan skor 2-2.
Rupanya hasil imbang ini jadi catatan terbaik Indonesia atas Iran. Dalam 3 pertemuan berikutnya, tim Merah Putih selalu menelan kekalahan. Indonesia kalah 0-1 dalam kualifikasi Piala Asia 1984. Kemudian kalah 2 kali dalam kualifikasi Piala Dunia 2014. Pertama kalah 0-3 di Teheran pada 2 September 2011 dan tunduk 1-4 di Senayan pada 15 November 2011. Dan berikut head to head timnas Indonesia versus Iran dalam laga uji coba.